Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kali ini saya akan melakukan konfigurasi routing statis dengan 2 buah router, 2 buah switch, dan 4 buah PC. Sebelumnya juga saya sudah mempraktekkan pengkonfigurasian routing statis yang menggunakan kabel crossover, namun pada kali ini kita akan mencoba menggunakan kabel serial. Jadi untuk langkah-langkahnya mungkin tidak ada perbedaan ya teman-teman, namun perbedaannya hanya penggunaan dari si kabel antara kabel cross dan kabel serial. Oke, sekarang kita praktekkan. Kita buka lembar kerja baru, new, no. Oke. Kita siapkan terlebih dahulu perangkat yang kita butuhkan, yaitu kita masukkan router, 2 buah router, 2 buah switch, dan 4 buah PC. Oke, jadi kita hubungkan. Yang kemarin kita menggunakan kabel cross, sekarang kita akan menggunakan kabel serial DCE. Jadi kita pilih serial ya, kita hubungkan dari router ke switch. Jadi untuk langkah-langkahnya itu tidak ada perbedaan sama sekali. Kita tetap memasukkan IP address, kita tetap melakukan konfigurasi routing statik di masing-masing router. Oke, untuk menghubungkan switch ke PC masih tetap sama, kita menggunakan kabel strike. Di sini penggunaan PC-nya opsional ya teman-teman. Jadi misalnya kita mau membuat dalam satu router itu ada 3 atau 4 buah PC boleh. Namun di sini saya akan mencontohkan masing-masing router terhubung 2 PC. Oke, selanjutnya kita masukkan IP address untuk si PC 0. Di sini kita masukkan 192.168.10.2 dan default gateway-nya di sini kita buat 192.168.10.1. Lalu kita isi ke PC 1 192.168.10.3 dan default gateway-nya 10.1. Jadi untuk IP address PC 0 dan PC 1 itu harus memiliki network ID yang sama dengan router yang terhubung ke switch pada ruang lingkup jaringan yang berada di sini. Jadi kita lanjut ke PC 2. Di sini IP address yang saya gunakan yaitu 192.168.20.2 dan default gateway-nya yaitu 192.168.20.1. Lanjut ke PC 3, IP address-nya 192.168.20.3 dan default gateway-nya 20.1. Oke, setelah PC-nya kita isi IP address, selanjutnya kita masuk ke router. Jadi di sini yang akan kita isi, jika kita menggunakan kabel crossover, tentunya port yang digunakan yaitu fast Ethernet. Sedangkan
Di sini kita menggunakan kabel serial, berarti kita mengisi IP address-nya pada port serial 2.0. Jadi di sini kita tidak boleh lupa mengaktifkan port statusnya. Di sini kita buat IP address-nya 10.10.10.1. Oke, subnet masknya otomatis, dan IP address yang menghubungkan antara router ke switch itu kita gunakan tadi, yaitu fast Ethernet 0/0. IP address yang kita masukkan di sini merupakan default gateway yang kita masukkan ke masing-masing PC yang berada di sini, yang terhubung ke router tersebut. Di sini tadi IP address-nya 192.168.10.1 dan subnet masknya otomatis. Lanjut ke router 1, config untuk serial 2.0-nya IP address-nya itu 10.10.10.2. Subnet masknya oke. Jadi kenapa IP address yang kita gunakan untuk router 1 ini 10.10.10.2? Jadi kita harus menyamakan kelas IP yang menghubungkan antara router 0 dengan router 1. Makanya di sini kita buat 10.10.10.2. Oke, untuk fast Ethernet 0/0-nya kita menggunakan IP address dari default gateway yang kita gunakan pada PC 2 dan PC 3, yaitu 192.168.20.1. Oke, subnet masknya secara otomatis. Oke, setelah IP address sudah kita masukkan ke masing-masing perangkat, sekarang kita tes apakah masing-masing PC yang berada pada satu jaringan sudah saling terhubung. Oke, untuk PC 0 ke PC 1 sudah terhubung, PC 2 ke PC 3 juga sudah terhubung. Dan sekarang kita cek apakah dari PC 1 ke PC 2 sudah terhubung. Violet, kita coba sekali lagi untuk memastikan. Oke, masih violet. Jadi di sini kita membutuhkan yang namanya konfigurasi routing statis, sama seperti yang minggu kemarin. Untuk melakukan konfigurasi routing statis, tentunya kita harus mengetahui jaringan tujuan dan jaringan yang dilewati atau next hop. Untuk router 0 tentunya yang merupakan jaringan tujuannya merupakan IP address yang berada pada router 1. Jadi IP address pada router 1 tadi 192.168.20.1, di sini 192.168.10.1. Dan untuk yang menghubungkan antara router ke router 10.10.10.1, dan di sini 10.10.10.2. Oke, kita lanjutkan melakukan konfigurasi routing statisnya. Yang pertama kita lakukan pada router 0, kita pilih static, lalu network tujuannya yaitu 192.168.20.1. Salah titik 0. Jadi IP address yang kita ambil itu dari sini merupakan jaringan tujuan dari si router 0. Kita lanjutkan untuk subnet masknya, karena ini kelas C, kita isi 255.255.255.0. dan untuk next hopnya jaringan yang dilewati sebelum sampai ke jaringan tujuan yaitu router 0 harus melewati jaringan yang berada di sini yaitu 10.10.10.2. Add, lanjut ke router 1, kita pilih static,
dan jaringan tujuannya yaitu 192.168.10.0. default gateway-nya 255.255.255.0 dan next hop-nya yaitu jaringan yang dilewati sebelum menuju jaringan tujuan yaitu 10.10.10.1 10.10.10.1. Oke, kita add. Setelah kita isi static routingnya, coba kita tes apakah PC dalam satu jaringan masih terhubung, masih, dan sekarang kita cek router ke router. Oke, sukses. Sekarang kita coba dari command prompt. Dari PC1 command prompt kita cek ke IP address PC2 dan PC3. Jadi di sini tadi IP addressnya yaitu 192.168.20.2. Di sini 20.3, di sini 10.2 dan di sini 10.3. Oke, kita tes ping 192.168.20.2. Oke, untuk percobaan pertama biasanya dia violate atau request timeout. Nah, di sini sudah reply. Kita cek ke PC3. Kita tunggu. Nah, sudah reply juga. Oke, kita cek dari sebaliknya PC2 ke PC0. Command prompt ping 192.168.10.2. Oke, sudah reply. Oke, PC1 10.3. Oke, sudah reply. Oke, jadi jaringan kita sudah berhasil. Jadi konfigurasi routing statis menggunakan kabel serial DCI kita sudah berhasil. Terima kasih. Bagi yang ingin mengikuti tutorial ini, silahkan diikuti. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 0 ke